Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Danau Kusuma Ibu Nani Suhartini SPD, yang saya hormati Mentor Bapak Erik Sigli Winoto SPD INPD, yang saya hormati narasumber seminar pada siang hari ini, serta hadirin yang saya hormati, selamat siang. Saya Cecilia akan memandu kegiatan seminar laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta pada siang hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami beragam wawasan yang akan kita dapatkan pada siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, akan saya bacakan susunan acara kita pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SD Negeri Danau Kusuma Kota Surakarta, yang keempat pemaparan materi seminar oleh narasumber, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Puji Ali Lestari SPD. Kepada semua hadirin kami persilakan berdiri. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan seminar kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menghaturkan seluruh rangkaian acara seminar ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar proses seminar ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Amin. Berdoa cukup. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Danau Kusuma Kota Surakarta. Kepada yang terhormat Ibu Nani Suhartini SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru SD Negeri dan Kusuman yang kami hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan kesempatannya kita diperkenankan berada di ruangan ini dalam rangka mengikuti seminar laporan orientasi pengenalan nilai dasar etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang kami hormati, seminar di siang hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan teman-teman kita P3K, di mana beliau harus mengikuti pelatihan mandiri sesuai dengan aturan yang sudah ada. Untuk itu semoga seminar di siang hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dari awal sampai akhir kegiatan seminar ini nanti. Selanjutnya mari kita ikuti bersama paparan dari teman-teman kita P3K. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kira itu sambutan dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nani Suhartini SPD atas sambutannya pada siang hari. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi seminar dengan judul Penerapan Metode BCM untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 3 di SD Negeri Danu Kusuman oleh narasumber kita. Kepada Ibu M. Trichandra Kusuma Ningtyas kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Danu Kusuma, Ibu Nani Suhartini SPD. Yang saya hormati Bapak Erik Singgi Minoto SPD MPD selaku mentor kami. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Danu Kusuma. Terima kasih karena berkenan hadir pada seminar kami. Kali ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baiklah, saya mulai laporan orientasi P3K Kota Surakarta tahun 2024. Kami termasuk angkatan ketiga, unit kerja SD Negeri Danu Kusuman. Dan saya mengambil, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama M. Trichandra Kusuma Ningtyas SPD, NIP P3K 1972 07 28 2022 2002. Saya golongan 9, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja SD Negeri Danu Kusuma, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Dan saya mengambil judul laporan penerapan metode BCM bermain, cerita, menyanyi untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 di SD Negeri Danu Kusuma. Latar belakang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dikategorikan menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, ASN P3K wajib menjalani masa percobaan
yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Orientasi P3K ini menjadi elemen penting dalam kinerja pemerintah Kota Surakarta. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, pengarahan, serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga pendidik, teknis, maupun tenaga kesehatan yang handal dan profesional, sehingga diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru yang akan bekerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi ini, maksudnya yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam pencapaian visi misi organisasi. Maksud yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuannya, yang pertama, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Ketiga, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Dan yang keempat, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat orientasi. Waktu pelaksanaan yaitu tanggal 3 sampai dengan 23 Oktober 2024. Tempat pelaksanaan orientasi di SD Negeri Danukusuman, Surakarta. Nah, ini nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta yang meliputi visi dan misi. Visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya, 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, yang menjadi singkatan dari berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, dan yang terakhir kolaboratif, artinya membangun kerjasama yang sinergis. Nah, saya bekerja di SD Negeri Danukusuman. Inilah profil SD kami. Nama sekolah SD Negeri Danukusuman, jenjang sekolah dasar dengan NSN, NPSN 10103610205 203-28341. Alamat sekolah kami di Jalan Sri Kuncoro 1, nomor 10, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dengan nomor telepon 0271663813, email danukusuman1@yahoo.com, Facebook SDN Danukusuman, IG SDN Danuku_SMN. Visi dan misi dari SD Negeri Danukusuman. Visinya terwujudnya peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan, dengan misi menanamkan impact melalui pengamalan ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. 2. Menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab dalam kegiatan formal dan non-formal untuk mencapai profil pelajar Pancasila. 3.
mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan benar kritis. 4. Mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. 5. Membentuk peserta didik berkarakter gotong royong melalui kegiatan akademik dan non-akademik. 6. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. 7. Menghormati keragaman budaya, etnis, serta mampu berkomunikasi dengan warga sekolah dan masyarakat luas. Dan yang ke-8, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Dan sebagai guru tentunya ada tupoksinya, dan tupoksi guru sesuai dengan Permen PAN RP nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pasal 13, yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Rencana dan hasil kerja P3K. Selama saya mengikuti orientasi, saya menemukan dengan identifikasi isu, yaitu pada peserta didik saya sendiri, kurangnya variasi dalam pembelajaran sehingga siswa merasa bosan mengikuti pelajaran. Siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang akhirnya imbasnya ke rendahnya hasil belajar siswa. Isu yang saya angkat, metode pembelajaran yang kurang menarik minat siswa kelas 3 SD Negeri Darussuman. Dan solusinya yaitu dengan penerapan metode BCM, bermain, cerita, dan menyanyi untuk meningkatkan minat belajar siswa khususnya kelas 3 yang saya ampu di SD Negeri Darussuman. Tahapan rencana kerja, identifikasi isu dengan kegiatan mencari tahu kurangnya minat belajar siswa. Tahapannya saya membuat angket, membagikan dan mengelompokkan permasalahan. Outputnya mengetahui kurangnya minat belajar siswa dengan tersusunnya angket, terisinya angket, dan terkelompoknya alasan berkurangnya minat belajar siswa. Nilai core value berorientasi pelayanan. Melaksanakan aktualisasi kegiatan, merancang metode yang akan digunakan. Tahapannya mengidentifikasi hasil angket kurangnya minat belajar siswa untuk pertimbangan pemilihan metode belajar yang tepat. Berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor. Outputnya terpilihnya hasil angket menjadi acuan terciptanya rancangan metode yang digunakan. Nilai core value adaptif dan kompeten. Setelah itu saya membuat aktualisasi dengan kegiatan membuat metode yang menarik dan menyenangkan. Tahapannya menyusun modul ajar yang disertai dengan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Persetujuan oleh mentor akan metode yang akan saya gunakan nantinya. Outputnya terjadinya kesepakatan dengan mentor, terciptanya metode pembelajaran yang inovatif, disetujuinya pemilihan dan penggunaan metode bermain, cerita, dan menyanyi yang selanjutnya saya singkat dengan BCM dalam pembelajaran. Nilai core value adaptif dan kompeten. Selanjutnya melaksanakan aktualisasi kegiatan, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode BCM. Tahapan pendidik melakukan kegiatan awal pembelajaran, menyampaikan bentuk permainan, cerita, dan lagu, melaksanakan pembelajaran dengan penyampaian materi yang disertai variasi dalam bentuk permainan, cerita, dan lagu. Outputnya terlaksananya pembelajaran dengan metode BCM yang menarik minat siswa untuk belajar. Dan selanjutnya terakhir saya melakukan evaluasi aktualisasi dengan kegiatan melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Tahapan pendidik dapat menilai kemampuan kognitif siswa dan juga sikap dan karakter siswa lewat permainan dan lagu yang ditampilkan. Pendidik beserta siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan dan memberikan motivasi kepada siswa. Outputnya terlaksananya evaluasi penilaian sikap dan karakter siswa, tercapainya tujuan pembelajaran lewat pemahaman siswa pada materi yang diberikan, dan siswa semakin termotivasi dengan metode BCM.
Nah, kemudian saya membuat rencana kerja menengah. Untuk tahun yang pertama, membuat metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di SD Negeri Danokusuma, khususnya di kelas 3 tentunya ya. Outputnya terlaksananya pembelajaran dengan metode BCM, bermain, cerita, dan menyanyi. Tahun yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang disusun dan disesuaikan modul ajar dengan bentuk-bentuk permainan yang menarik dan juga cerita serta lagu-lagu yang sesuai dengan materi. Outputnya, siswa terlibat aktif dalam penggunaan metode BCM. Tahun yang ketiga, memperbanyak jenis-jenis permainan, cerita yang beragam, dan juga lagu-lagu yang lebih bervariasi pada semua mata pelajaran yang diajarkan. Di sini siswa akan tentunya pasti akan semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran. Rencana kerja menengah untuk tahun keempat, mempublikasikan kegiatan di kelas dengan metode BCM ini lewat sosmed, sehingga siswa semakin antusias karena mereka melihat diri mereka sendiri dan mereka semakin kreatif. Outputnya, siswa semakin semangat dan antusias dalam belajar dan mengerjakan soal-soal serta tugas yang diberikan dan juga semakin kritis dalam berpikir. Tahun yang kelima, melaksanakan evaluasi dan refleksi kegiatan. Output terlaksananya evaluasi dan refleksi kegiatan. Kontribusi terhadap visi kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Danokusuma, yaitu mengikuti perkembangan zaman secara adaptif dan menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. Nah, Bapak Ibu, ini dokumentasi yang saya ambil. Jadi selama dalam pembelajaran saya melihat anak-anak itu sebagian besar kurang bersemangat. Mereka sibuk dengan teman sebangkunya dan sebagainya. Kemudian saya memilih metode BCM ini dan anak-anak semuanya ke 26 siswa. Jadi siswa kami itu ada 26. Itu semuanya ikut terlibat dalam pembelajaran. Jadi lewat bahasa Indonesia, misalkan dengan menyusun kata, membuat kalimat yang berpola SPOK, itu pada awalnya murid-murid saya itu malas, ada yang ngobrol sendiri. Nah, dengan cara bermain saya mencari bentuk permainan, mereka semua terlibat sehingga mereka bisa menyusun kata, oh kalimat yang berpola SPOK ini seperti ini ya. Jadi lewat permainan mereka semakin antusias. Ini. Nah, mereka dengan ceria semuanya ikut terlibat. Nah, ini murid saya ada yang ya. Nah, mereka bisa menyebutkan kalimat yang berpola SPOK. Nah, kemudian ketika mereka bosan, saya menyelingi dengan kegiatan permainan juga. Ya, kadang mereka saya suruh bermain. Ini tadi saya juga memberikan suatu cerita. Nah, anak-anak duduk mendengarkan cerita saya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan dan juga mereka sendiri muncul kalimat yang di luar dugaan saya. Jadi mereka menyusun sebuah kalimat gitu yang isinya sesuai dengan apa yang saya berikan. Selain itu juga tadi bermain, bercerita, dan Bapak Ibu guru tentunya juga sudah hafal semua ya, sudah mengenal semua. Saya belajar juga dari lewat internet, sosial media. Pelajaran IPAS, pendidikan Pancasila itu ternyata bisa dilakukan. Jadi mereka lebih paham, lebih mengerti siapakah penggagas Pancasila itu ternyata ada lagunya. Jadi mereka dengan antusias bernyanyi, dan ketika saya beri soal, akhirnya mereka semua semangat untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan ternyata lewat metode ini saya melihat hasilnya. Ternyata jadi bisa paham semua, hafal semua siapakah penggagas Pancasila. Atau kalau pelajaran IPA itu bagian-bagian mata dan fungsinya itu juga lewat lagu, mereka bisa. Itu dari kami ya. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil, dengan berlandaskan nilai-nilai dasar core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, diharapkan mampu menjadi kekuatan atau
inspirasi bagi seluruh ASN untuk tumbuh maju dan berkembang seirama dengan perubahan perkembangan tersebut. Implementasi nilai-nilai dasar tersebut hendaknya dilakukan dengan baik dan terarah untuk menunjang hadirnya produktivitas, disiplin, loyalitas, moral, dan budaya kerja dalam OPD masing-masing. Atas dasar itu, sebagai guru bagian dari ASN P3K di lingkungan OPD Pendidikan Kota Surakarta harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar dalam tugasnya melayani masyarakat, dalam hal ini siswa. Guru hendaknya mampu menyadari berbagai faktor yang mempengaruhi minat siswa untuk belajar sebagai perwujudan penerapan salah satu nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan. Untuk itu, guru harus dapat menyesuaikan situasi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan intelektual dan moral peserta didik. Guru harus mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi perkembangan peserta didik. Dalam hal ini juga merupakan perwujudan penerapan nilai dasar kompeten dan adaptif. Itu Bapak Ibu yang boleh saya paparkan pada jenengan semua, dan terima kasih atas perhatian. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Luar biasa sekali ya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih Ibu Entri Chandra Kusuma Nindya SPD atas materi paparannya, sangat inspiratif ya. Dengan harapan metode BCM, singkatannya dari bermain, cerita, dan menyanyi. Dengan harapan metode BCM ini dapat meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Baik, hadirin yang saya hormati, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Semua boleh bertanya atau mungkin mau sharing pengalamannya belajar di kelas seperti apa, kami persilakan. Baik, Bapak Erik mau bertanya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Begini Bu Chandra, tadi saya melihat pemaparan Anda sudah bagus, lengkap, terperinci, dan juga disampaikan dengan urut. Tapi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bahwa tadi Anda memilih metode BCM, bermain, cerita, menyanyi. Padahal di dalam dunia pendidikan itu metodenya sangat banyak. Nah, yang melatar belakangi atau yang memotivasi Anda, kenapa kok memilih metode tersebut? Jadi motivasi terbesarnya apa, Bu Chandra? Demikian Bu Chandra, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Erik atas pertanyaannya. Bagaimana Bu Chandra? Siap untuk menjawab? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi yang melatar belakangi saya memilih metode ini, walaupun begitu banyak ya metode-metode pembelajaran yang sudah kita kenal, itu karena saya melihat karakteristik siswa saya Pak, itu sangat beragam dan sangat kompleks sekali ya. Jadi sebenarnya saya mencoba-coba Pak, metode ini, metode itu, dan ternyata kurang mengena untuk siswa saya. Dan setelah saya banyak belajar, membuka-buka biasa internet ya, saya sering kalau berselancar ya Pak ya, pulang sekolah berselancar gitu ya Pak, sambil nanti sampai ketiduran. Nah itu saya menemukan ternyata selama ini itu mengapa tidak menemukan metode ini. Nah saya coba Pak, dari pertama menyanyi, saya ajak menyanyi, mereka sangat semangat sekali. Sampai murid saya yang maaf spesial itu pun mau menyanyi dan hafal sekali. Nah dari situ saya, oh ternyata ini harus saya lakukan ya, pembelajaran itu harus saya lakukan. Itu Pak. Kemudian ketika saya mengajak bercerita, ternyata anak-anak loh, kenapa ya kok saya ajak bercerita, mereka tuh ya juga mau duduk mendengarkan. Kemudian bermain, apalagi kan dunia mereka. Untuk usia-usia anak masih kelas 3 itu masih dunianya bermain. Jadi mereka begitu saya sudah mengatakan bermain, itu langsung hore gitu Pak. Nah, akhirnya ini saja yang saya ambil, mengapa tidak gitu ya, why not. Jadi saya mengambil, saya ajak setiap hari itu, pertama saya acak. Jadi saya memang tidak
urut, tidak runtut dengan modul ajar. Nah, kemudian saya pikir, oh berarti besok kalau saya mengajar mata pelajaran ini IPAS contohnya, berarti saya harus memilihkan permainan yang cocok gitu. Jadi dengan itu latar belakang saya memilih metode BCM ini Pak Ari. Dan kemudian yang kedua, karena saya banyak mendapatkan manfaat dari metode BCM ini, terutama ternyata lewat bermain, bercerita dan menyanyi itu mengembangkan sosial emosional anak. Dengan BCM ini anak semakin kreatif dan juga interaksi sosialnya semakin besar, mengenal teman satu sama lain, kerukunan itu tuh terjalin gitu. Jadi terutama juga waktu ini SD kami menerapkan kurikulum merdeka, itu sangat cocok ya. Maksud saya anak-anak peserta didik itu dibuat merdeka. Artinya di sini mereka itu tanpa paksaan, jadi betul-betul bebas, merdeka untuk belajar. Jadi saya tanda petik merdeka dalam arti ini itu tanpa paksaan, dengan senang hati, dengan sukacita belajar, sehingga mereka mendapatkan ilmu setelah pulang dari sekolah itu juga dengan keceriaan. Begitu Pak dari saya. Terima kasih, waktu saya serahkan kepada pembawa acara lagi. Baik, terima kasih Ibu Chandra. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Hadirin yang berbahagia, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan seminar pada hari ini. Semoga melalui seminar hari ini dapat menumbuhkan semangat di dalam diri kita untuk terus belajar dan berkontribusi dalam dunia